Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rizka Fitriani Marwanti dari SDN Gardu Sayang 3, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Subang. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tugas 2.1.A8, koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Maksudnya yaitu suatu upaya yang mengakomodasi perbedaan individu setiap siswa dalam belajar, mencakup kesiapan belajar, minat, potensi, dan gaya belajar. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru akan mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan menerapkan 1. Tujuan belajar didefinisikan secara jelas. Maksudnya, guru harus paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapai proses pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Asesmen berkelanjutan. Asesmen berkelanjutan ini terdiri dari asesmen formatif dan sumatif. Asesmen sangat penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. 4. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang kelima, manajemen kelas efektif. Adapun 3 aspek kebutuhan murid. 1. Kesiapan murid. 2. Minat. 3. Profil belajar murid. Kesiapan murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Pada tahap ini yaitu untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat merupakan salah satu motivator penting untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid mencakup 3 aspek, yaitu lingkungan belajar, latar belakang budaya, dan kecerdasan majemuk. Cara-cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid diantaranya: 1. Menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Dan yang keenam, mengamati perilaku murid-murid. Strategi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. Dan 3. Diferensiasi produk.
Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan format dalam penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dilalui murid. Dan yang terakhir, diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajarinya. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya? Tentu saja ada keterkaitannya. Karena untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang menuntun murid merdeka belajar. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu yang berpihak kepada murid dan bisa menerapkan prakasa perubahan. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, harus ada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama terlebih dahulu. Hal ini agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip lingkungan budaya positif. Sekian pemaparan dari saya, semoga menginspirasi untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.